Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa, NIM 1022000050. Kelas 3A HPI. Di sini kami diminta untuk membuat tugas, yaitu yang pertama asas-asas tentang hukum adat, yang mana ada 5 pokok. Yang pertama tentang perorangan, tentang keluarga, perkawinan, dan harta waris, dan tanah adat. Dan 5 pokok itu akan kami jabarkan di dalam video kali ini. Baiklah, Bapak dosen yang kami hormatin, alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk berpendapat mengenai hukum adat yang ada di negara kita. Yang pertama, ada tentang perorangan. Manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia baik laki-laki atau perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat. Karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Itu salah satu yang dikatakan dengan hukum perorangan. Terus pokok yang kedua yang berkaitan dengan asas-asas hukum keluarga. Di dalam hukum adat, dari hasil beda pasal terkait dengan asas-asas hukum keluargaan ditemukan beberapa asas, yaitu asas kebebasan, perlindungan, dan preventif, monogami, tanggung jawab, dan keadilan, ijbari, bilateral, keadilan berimbang, dan asas kepastian hukum. Itu salah satu termasuk dalam asas kekeluargaan. Tapi di dalam hukum adat yang ada di negara kita atau di desa-desa adalah suatu yang mengikat suatu hubungan antara keluarga yang lain dengan keluarga yang lain, atau bisa dikatakan dengan angkat dulur, angkat anak atau angkat bapak atau sebagainya. Terus berkaitan lagi dengan hukum adat tentang perkawinan. Berbicara hukum adat di dalam perkawinan itu banyak apa ya? Banyak perselisihan lah. Tetapi di dalam hukum adat mengatakan perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Yang dikatakan sekarang ini kan beda lubuk, beda ikan, beda desa, beda pula adatnya. Setiap desa beda adat tentang perkawinannya, tidak sama. Itu banyak perbedaan, tetapi kita mengikut di mana kita berpijak dan bumi kita junjung, di situ pula kita mengikuti hukum adatnya. Terus berkaitan dengan hukum ahli waris. Hukum waris dapat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalani oleh masyarakat di daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kerabatnya yang berada di sekelilingnya. Terus pengertian tanah adat. Pengertian tanah ulayat, hukum tanah adat. Hukum adat sendiri adalah peringkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Itu salah satu 5 pokok yang kita bahas, sedikit banyaknya. Di sini ada lagi yang penjelasan tentang istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diambil terjemahan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan.
Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam bahasa Indonesia sehingga hampir semua bahasa di daerah Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut. Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian, unsur-unsur terciptalah adat istiadat. 1. Adanya tingkah laku seseorang. 2. Dilakukan terus-menerus. 3. Adanya dimensi waktu. 4. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat lain yang mengakui perbuatannya. Nah, itu salah satu pengertian dari istiadat. Terus pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadatnya tersendiri. Satu-satunya dengan yang lain pasti tidak sama. Itu yang dikatakan beda lubuk, beda ikan. Tidak sama. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snook pada tahun 1983 dalam bukunya The Genesis. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah adatret atau dikenal dengan hukum adat, yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra atau orang asli Indonesia dan orang timur pada masa Hindia Belanda. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliahnya tersendiri. Dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim. Terus selanjutnya, hukum adat dan hukum berkembang yang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endepan kesusilaan dalam masyarakat yang kesebenarnya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Menurut Panlon Tahap, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Tahar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis, bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu dan kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Itulah istilah adat istiadat. Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur kenyataan bahwa ada dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat. Adat dan unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki kekuatan hukum. Adat memiliki kekuatan hukum dikarenakan semua peraturan-peraturan dan aturan-aturan adat yang terkandung dalam hukum adat harus dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ada sanksi adat yang harus diberikan bagi masyarakat adat. Unsur hukum adat dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum, yaitu unsur kenyataan bahwa ada keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan pendidikan
serta sarjana-sarjana lain membuktikan bahwa wilayah hukum adat Indonesia itu tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia, akan tetapi sampai pada kepulauan Nusantara kita. Hukum adat Indonesia tidak saja bersemayan dalam perasaan hati nurani orang Indonesia yang menjadi warga Republik Indonesia. Indonesia ini segalanya penjuru Nusantara kita terjadi juga tersebar dan memencar sampai di gugusan kepulauan Filipina, Taiwan di sebelah utara yaitu Pulau Malagis, di sebelah barat Lautan Hindia dekat pantai Afrika dan batasan di sebelah timur sampai dekat Amerika Selatan di Kepulauan Fas. Dianut dan dipertahankan orang Indonesia yang termasuk golongan ontologis Indonesia atau yang disebut juga orang Indonesia dalam arti etnis. Sudah. Hukum yang terdapat dalam masyarakat manusia betapa sederhana dan kecil. Sederhana dan kecil pun masyarakat itu menjadi cerminan karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaannya tersendiri dengan corak dan sifat sendiri. Mempunyai struktur alam pikiran sendiri. Maka hukum di dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan daripada masyarakat yang bersangkutan mempunyai corak dan bersifat sendiri, yaitu hukum dari masyarakat masing-masing berlainan, mengajarkan bahwa hukum mengikuti jiwa semangat rakyat dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Oke, itu dulu dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.